Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Saya Ibu Nur Hasana dari SMP Islam Citra Nuansa. Saya Ike Catherine Gultom, SDS Regina Celisko. Saya Yulia Rawati dari SMP Negeri 2 Cilengsi. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Ike. Selamat siang Bu Nur. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, apa kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah luar biasa, saya juga sehat. Senang bertemu Bu Ike pada hari ini, pada proses coaching ini ya Bu Ike ya. Oke Bu Ike, pertama sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya Bu ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta nanti yang akan Ibu lakukan, dan saya akan mengamati coach dan coachee, kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan nanti kepada pertanyaan berbobot atau menanggapi kepada coachee, dan bagaimana juga coachee merespon pertanyaan Ibu ya sebagai coach. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching? Di antaranya prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Itu Bu Ike. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa sih yang akan Ibu kembangkan tuh nanti pada proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai coach adalah yang pertama itu presence Bu, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian dan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Ike, tadi sudah Bu Ike sebutkan tentang kompetensi yang akan dikembangkan. Kemudian bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik yang ingin diobservasi itu? Bagian yang spesifik yang saya akan observasi itu adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kemudian untuk indikator ketercapaiannya yang seperti apa sih yang ingin Ibu inginkan pada proses coaching nanti? Saya ingin coaching saya agar terlepas dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang menyelesaikan permasalahannya sehingga dia dapat mengatasi masalahnya. Oke, baik Bu Ike ya. Itu yang Bu Ike inginkan ya, bagus sekali, terima kasih. Silahkan melakukan coaching terhadap coaching nanti, dan sampai jumpa lagi Bu Ike. Bu Yulia. Selamat siang Bu Ike. Apa kabar Bu Yulia? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bu Ike? Luar biasa. Saya dengar Ibu kemarin mencari saya. Kira-kira ada apa ya Bu? Pertamanya mohon maaf ya Bu Ike, saya mengganggu waktunya Bu Ike dan juga waktu istirahatnya Bu Ike. Begini Bu, saya bingung sekali ya Bu. Di sekolah saya melihat guru-guru itu kurang variatif Bu dalam melakukan pembelajaran, baik itu secara media maupun metode pembelajarannya Bu, sehingga kelas itu membosankan dan monoton Bu, dan guru-guru cenderung menggunakan teknik ceramah Bu di kelas. Oh, berarti yang saya dapat garis bawah itu adalah rekan-rekan guru itu masih mengajar konvensional ya Bu ya? Ya betul sekali. Baik metode, model, ataupun pembelajarannya masih bersifat kepada guru. Dan jadi pembelajarannya kurang bervariasi ya Bu ya? Betul sekali. Sehingga murid jadi bosan. Bukan begitu Bu? Betul Bu Ike. Kemudian apa ya kira-kira dari percakapan ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan atau yang Ibu ingin rencanakan Bu? Dari percakapan ini sih saya tujuannya ya Bu Ike, saya ingin guru-gurunya itu melakukan perubahan Bu Ike dalam pembelajaran. Mereka tuh berlakukan inovatif, menggunakan metode dan model pembelajaran yang beragam. Apalagi sekarang kan lagi IT ya Bu Ike, dan saya ingin guru-guru juga dapat berkembang secara IT-nya dengan membuat kelas yang membuat murid senang, kemudian membuat kelas nyaman tentunya, begitu Bu Ike. Baik Ibu, jadi yang saya tangkap dari Ibu Yulia adalah menginginkan perubahan ya Bu ya, Iya. dari pembelajaran di sekolah. Nah, kira-kira perubahan apa yang Ibu Yulia
lihat atau ibu harapkan atau ibu dapatkan nantinya? Yang saya harapkan sih pasti perubahan yang mengarah ke lebih baik ya Bu Ike. Apalagi sekarang sekolahnya harus IT sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Semuanya sekolah itu harus pembelajaran yang menuntun murid ya Bu Ike. Saya sih inginnya guru-gurunya itu ahli dalam bidang IT, misalnya menggunakan PowerPoint, metode pembelajarannya beragam, menggunakan model pembelajaran yang beragam, kemudian sarana dan prasarananya misalnya dengan melakukan pembelajaran dengan Canva atau misalnya jadi nggak monoton ceramah loh Bu Ike begitu ya, sehingga murid tuh nggak jenuh gitu di kelasnya, jadi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Lebih bervariasi ya Bu ya. Betul sekali Bu Ike. Oke, pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi menggunakan model, metode atau berbasis IT seperti PPT gitu ya Bu ya, itu berada kondisi yang ideal ya Bu. Begitu ya Bu ya. Betul. Hal tersebut harus sudah tercapai pada level 10, begitu barangkali ya Bu. Nah, kira-kira di sekolah sekarang sudah berada pada level yang berapa ya Bu Yulia? Untuk saat ini ya Bu Ika, untuk saya ini saya melihat kinerja pembelajaran guru-guru di sekolah, saya sih lebih di sekarang untuk saat ini level apa atau level 5 Bu Ika. Level 5 ya Bu ya? Iya betul Bu Ika. Oke, untuk mencapai pada level 10 pada kondisi ini, kira-kira pada level berapa untuk dapat ditingkatkan Bu? Agar terlihat adanya perubahan yang signifikan Bu. Saya sih ya keinginan saya itu adalah bisa mencapai level 7 atau 8 Bu Ike. Karena untuk mencapai level tersebut juga kan membutuhkan waktu ya Bu Ike ya, juga membutuhkan motivasi dari guru-gurunya. Kemudian guru juga harus melakukan pengembangan diri dengan melakukan pelatihan gitu ya Bu Ike ya. Kemudian juga harus ada mentoring dari guru-guru juga gitu ya Bu Ike yang berpengalaman dan ahli dalam bidang IT. Kemudian juga membutuhkan pengawasan tentunya dari kepala sekolah, dari kurikulum, juga dari pengawas gitu. Baik Ibu, berarti dari level 5 itu menuju ke level 7 atau 8. Menurut Ibu Bu Yulia butuh waktu dan mentoring dan pelatihan-pelatihan yang intensif dan berkelanjutan ya Bu ya. Nah, kira-kira usaha apa saja yang Ibu Yulia lakukan pada untuk mencapai level 7 selain melakukan mentoring dan pelatihan-pelatihan Bu? Tentu saja melakukan pendampingan individu secara face to face ya Bu Ike ya, secara bergantian ya, barangkali itu Bu Ike. Baik, dengan pendekatan mentoring, pendampingan individu face to face bergantian ya Bu ya. Nah, sejauh ini strategi apa yang Ibu gunakan untuk pendekatan mentoring kepada rekan sejawat atau pendampingan individu secara face to face Bu? Sejauh ini tentunya yang pertama ya saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah penanggung jawab di sekolah ya gitu Bu Ike, kemudian juga dengan wakasek kurikulum, kemudian juga dengan kalau bisa dengan pihak luar yang ahli dalam IT Bu Ike diundang ke sekolah seperti itu. Dari beberapa pendekatan yang tadi Ibu sudah sebutkan, dari mentoring, mengadakan pelatihan atau workshop, siapa saja yang mau Ibu libatkan? Yang tentunya yang pertama kepala sekolah, wakasek kurikulum, rekan-rekan guru dan juga rekan-rekan sejawat. Wow, keren ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan direalisasikan Bu? Secepatnya, saya ingin secepatnya pasti. Bagus sekali Bu Yulia. Ada mau berubah ya. Dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan kira-kira? Dari percakapan ini yang saya dapatkan dan gambarkan bahwa memang perubahan itu untuk menjadi lebih baik lagi membutuhkan usaha ya, terutama motivasi dari gurunya, ada dukungan dari rekan sejawat, ada dukungan dari kepala sekolah, ada dukungan dari kurikulum tentunya begitu Bu. Baik Bu, mungkin selesai sesi coaching ini mudah-mudahan ada solusi buat Bu Yulia ke depan agar lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu, semangat untuk melakukan perubahan. Oke, terima kasih Bu Ike yang sudah mendengarkan curhatan saya. Akhirnya bisa membuka pikiran saya, kemudian mengatasi permasalahan saya. Terima kasih Bu Ike. Sama-sama Bu Yulia.
Selamat siang Bu Ike. Selamat siang Bu Nur. Apa kabarnya? Luar biasa Bu Nur. Luar biasa. Apa kabar Bu Nur? Sama, saya juga luar biasa, sangat sehat dan alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu kembali kepada Bu Ike setelah pasca observasi tadi yang dilakukan oleh Bu Ike dan Bu Yulia. Oke Bu Ike, saya ingin bertanya nih, apa saja sih yang sudah dilakukan atau dijelaskan terkait indikator ketercapaian pada saat mentoring, pada saat coaching tadi Bu? Iya Ibu, tadi saya sudah melakukan sesi coaching dengan Bu Yulia tentang indikator ketercapaian sesuai dengan alur tirta. Tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Hal tersebut sudah tersebut bisa menggali koci untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh koci dan bisa menjadi solusi yang terbaik untuk koci. Oke, baik Bu Ike. Berarti tadi Bu Ike sudah melakukan proses coaching dengan baik ya, sesuai dengan alur tirta. Benar Bu. Sehingga bisa menggali koci untuk menemukan solusi-solusinya. Dan sudah dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching, yaitu untuk kompetensi apa lagi sih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi baru saja dilakukan itu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot dengan cara memahami proses alur tirta agar bisa melakukan coaching dengan lebih baik Bu. Oke. Terima kasih Bu Ike atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan proses coaching, melakukan coaching dengan baik, lebih baik lagi. Demikianlah Bu Ike, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nur. Waalaikumsalam, siang Bu Yulia. Iya, apa kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah ya Bu Nur ya. Kita dipertemukan dalam situasi yang sedang sehat dengan cuaca juga yang sedang siang ini ya Bu Nur ya. Betul. Oke. Sebelumnya nih ya, sebelum kita melakukan proses coaching, bolehkah saya bertanya pada Bu Nur nih? Silakan Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Oke. Kemudian juga apakah harus sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian antara coach dan coachee yang akan saya amati, bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menanggapi kepada coachee. Kemudian juga bagaimana coachee merespon pertanyaan Ibu tersebut. Oke. Kemudian juga apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum, diantaranya ada ya kemitraan, proses kreatif juga memaksimalkan potensi gitu ya Bu ya. Baik Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu Nur ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, terima kasih Bu Yulia. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah yang pertama presence ya. Presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya kembangkan Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, yang bagian yang kompetensi yang akan saya observasi, yang akan diobservasi yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke. Oke Bu, selanjutnya indikator ketercapaiannya seperti apa yang diinginkan oleh Ibu gitu untuk melakukan proses coaching itu nantinya gitu. Oke. Saya ingin coaching itu terlepas dari permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu aja sih Bu. Oh, jadi Ibu ingin agar coaching itu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya ya Bu ya. Betul. Baik Ibu, demikian untuk proses pra-observasi hari ini. Dan Ibu dipersilakan untuk melakukan coachingnya. Terima kasih Bu. Selamat. Selamat siang Bu Nur. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, apa kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah luar biasa. Saya turut senang nih bertemu dengan Bu Ike pada siang hari ini di suasana yang angin sepoi-sepoi. ya betul.
Ini dengar-dengar nih Dan Bu air Ike. yang mengalir, Iya, Bu. betul, ini benar airnya Seperti tuh ada air tirta. mancur. Saya ingin bertanya nih, ngobrol-ngobrol Bu Ike, katanya ada yang mau disampaikan sama saya nih. Silakan Bu Ike. Benar Bu, begini Bu. Mm-mm. Jadi saya bingung nih, pembelajaran guru-guru saya masih kurang bervariatif, baik dari media ataupun penyampaian metode yang selalu ceramah. Tidak ada variasi dalam mengajar Bu. Oh gitu. Memang sering sekali ya Bu di sekolah-sekolah itu mendapati permasalahan seperti itu. Seperti guru-guru yang selalu mengajar konvensional ya Bu ya. Iya benar Bu. Metodenya itu selalu itu saja, ceramah saja, sehingga membosankan dan membuat anak itu jadi makin bosan dan jenuh. Nah, kemudian apa sih kira-kira dari percakapan ini nih yang ingin Ibu dapatkan Bu, atau yang ingin Ibu rencanakan setelah ini? Jadi gini Bu, hal yang ingin saya dapatkan itu adalah perubahan dari guru-guru terkait pembelajaran Oke. agar lebih bervariasi lagi dan menyenangkan untuk siswa, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Ike. Kalau saya tangkap nih dari Bu Ike ya, menginginkan perubahan, adanya perubahan dari guru-guru di sekolah, dari pembelajaran yang di sekolah. Nah, kira-kira perubahan apa sih yang Bu Ike lihat atau Bu Ike harapkan dari dan Ibu Ike apa yang Bu Ike dapatkan gitu? Saya ingin adanya perubahan Bu dari rekan-rekan saya, baik dari segi penyampaian, pembelajaran, metode yang digunakan berbasis IT pada siswa, dan misalnya dalam bentuk PPT Bu, menggunakan media Canva Bu, dan menggunakan IT seperti Word, masih banyak aplikasi yang bisa membantu siswa dalam mengajar. Menjadi menyenangkan pada siswa dan tidak mengalami kejenuhan dan bosan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Begitu Bu Nur. Oh begitu ya Bu, berarti pembelajaran disampaikan itu menggunakan model, metode atau berbasis IT itu atau berbasis digital ya yang Ibu inginkan, perubahan dari guru-guru itu Bu tuh. Nah, hal ini kira-kira di sekolah yang sekarang ini sudah berada pada level berapa tuh Bu Ike? Sekarang sih masih pada level 5 Bu. Sebenarnya guru-gurunya masih muda Bu. Hanya saja malas untuk mengikuti sesuatu yang pengembangan diri Bu, seperti itu. Jadi saya masih kategorikan 5 ya. Oh, pada level 5. Berarti pada kondisi level 5 ini kira-kira pada level berapa nih untuk dapat ditingkatkan oleh Ibu agar terlihat adanya perubahan yang signifikan gitu Bu? Paling hanya mencapai pada level 7 atau 8 Bu. Ini juga butuh waktu dan harus ada pelatihan-pelatihan, adanya mentoring guru-guru dengan intensif dan berkelanjutan, sehingga akan mencapai perubahan, dan itu pun butuh pengawasan dari Kepsek dan kurikulum secara intensif. Begitu Bu. Baik ya Bu, berarti dari level 5 ke level 7 ya. Menurut Bu Ike nih, butuh waktu yang lama ya untuk menstabilkan itu dari kondisi itu. Kemudian waktu, kemudian mentoring dan juga pelatihan-pelatihan yang intensif yang berkelanjutan. Kira-kira usaha apa nih yang Ibu lakukan untuk mencapai level 7 selain melakukan mentoring dan pelatihan-pelatihan itu untuk guru-guru itu? Sejauh ini selain mentoring dan pelatihan-pelatihan secara intensif, juga diadakan pendampingan individu secara face to face Bu, bergantian. Barangkali Bu, seperti itu yang saya akan lakukan. Baik, dengan pendekatan mentoring, pendampingan individu, face to face secara bergantian. Nah, sejauh ini strategi apa sih yang Ibu gunakan untuk pendekatan baik mentoring kepada rekan sejawat atau pendampingan individu secara face to face itu Bu? Sejauh ini strategi yang saya lakukan adalah berkoordinasi kepada kepala sekolah dan wakasek kurikulum dengan melakukan workshop atau pelatihan-pelatihan Bu. Oh gitu. Kemudian dari beberapa pendekatan, baik dari mentoring atau mengadakan pelatihan atau workshop, siapa saja sih yang Ibu libatkan di situ? Sejauh ini yang saya libatkan itu yang pasti yang pertama itu kepala sekolah, wakasek bidang kurikulum, dan guru-guru atau rekan sejawat Bu. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan nih
Ibu Ike akan realisasikan itu? Secepatnya Bu. Secepatnya, bagus sekali ya. Kemudian dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran buat saya untuk pembelajaran yang lebih baik. Oke. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan Bu. Mudah-mudahan cepat terrealisasikan Bu. Oke, baik Bu Ike, terima kasih sudah mau berbicara, mencurhatkan isi hatinya kepada saya. Mudah-mudahan jadi lebih baik lagi pembelajaran di sekolah Ibu, dan itu akan menjadi manfaat buat Ibu juga. Terima kasih Bu Ike, saya ucapkan. Terima kasih Bu Nur sudah membimbing saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama, mudah-mudahan. Selamat siang Bu Nur. Siang Bu Yulia. Oke, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching ya bersama dengan Ibu Ike. Betul. Nah di sini ya saya akan menilai dan akan bertanya tentang pasca observasi ya Bu ya. Iya, betul Bu Yulia. Oke, yang pertanyaan pertama itu apa saja yang sudah dilakukan dan jelaskan keterkaitan indikator ketercapaian pada saat coaching. Baik Bu Yulia ya, tadi memang saya sudah melakukan coaching dengan Bu Ike tentang indikator ketercapaian sesuai dengan alur tirta, kemudian sesuai dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah kami lakukan. Hal tersebut juga bisa menggali kunci untuk menyelesaikan permasalahan Bu yang dihadapi oleh kunci, dan juga bisa menjadi solusi yang terbaik buat kunci. Oke, baik Ibu. Tadi kan Bu Nur sudah melakukan proses coaching ya dengan baik dan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Betul. Sehingga menggali kunci untuk menemukan solusi-solusi permasalahannya Bu ya. Kemudian dan sudah dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Oke, baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, serta dengan cara lebih memahami proses tirta dan bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu aja sih Bu. Oke, jadi apa sih namanya, memahami proses coaching dengan prinsip tirta yang baik ya Bu ya. Oke, betul. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan setelah Ibu bisa melakukan proses coaching dengan Ibu Ike tadi bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian permasalahan terentaskan, serta melakukan perubahan yang pada yang lebih baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Yulia. Selamat siang Bu Ike. Apa kabar Bu Yulia? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Ike sendiri? Luar biasa Bu Yulia, apalagi dengan kondisi yang luar biasa ini membuat hati saya senang sekali. Iya, dengan suasana yang nyaman dan tenang ya Bu tentunya. Ya, baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, boleh nih saya mau bertanya nih kepada Bu Yulia ya. Pertama saya akan mendiskusikan dulu nih tentang rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Coach dan coachee akan saya amati bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot atau menanggapi kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon pertanyaan Ibu sebagai coach. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Tentu saja dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini ya Bu, yang pertama kehadiran penuh ya. Yang kedua mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi sama Bu Yulia? Mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya Ibu. Indikator ketercapaian yang seperti apa yang Ibu inginkan oleh Ibu pada proses coaching nanti? Saya sih berharap, saya ingin agar coachee saya bisa terlepas dari permasalahannya
dan menemukan hal-hal atau langkah-langkah yang dapat menyelesaikan masalahannya gitu loh Bu. Oke, luar biasa. Demikian ya Ibu untuk praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach nanti. Terima kasih Bu Ike. Sama-sama, Bu. Siang Bu Yulia. Bagaimana kabar Bu Nur? Alhamdulillah luar biasa. Saya dalam kondisi sehat. Baik, walaupun pilek-pilek sedikit ya Bu ya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, walaupun agak sakit sedikit tapi Bu Nur tetap bersemangat ya Bu ya. Amin, amin. Oke, begini Bu. Saya mendengar katanya Ibu kemarin mencari saya ya Bu. Ya, Ada betul. perlu apa ya Bu ya? Oh gitu. Ini Bu, saya ingin mencurhatkan permasalahan yang saya hadapi nih Ya. di sekolah saya, terutama guru-guru, rekan-rekan saya yang pembelajarannya itu masih berpusat pada guru. Jadi masih hanya tok ceramah saja metode yang disampaikan, kemudian mereka tuh masih kurang bervariatif gitu dalam mengajar gitu. Oke, gitu ya Bu ya. Iya betul. Kalau yang saya dengar dari obrolan Bu Nur ya, saya ngambil garis bawahi ya Bu, bahwa rekan-rekan guru Bu Nur yang di sekolah itu masih menggunakan pembelajarannya konvensional ya Bu ya. Betul Bu. Baik itu metode maupun modenya masih ceramah ya Bu ya, jadi Iya. tidak bervariatif ya, Iya betul. masih berpusat pada guru, sehingga membuat murid itu menjadi bosan Iya ya. betul. Pembelajaran juga monoton ya Bu ya. Iya Bukan betul. begitu, Bu? Betul sekali Bu. Oke. Dari percakapan kita hari ini kira-kira tujuan apa yang Ibu ingin dapatkan? Yang saya ingin dapatkan yang pertama adalah perubahan yang terjadi pada diri guru-guru yang ada di sekolah saya ya Bu ya. Terkait pembelajaran yang selama ini memang mereka masih teacher center ya, berpusat pada guru, bukan berpusat pada murid. Itu yang membuat saya tergerak ingin membuat perubahan kepada guru-guru saya, dan juga ingin membuat pembelajaran itu menyenangkan kepada siswa gitu Bu. Jadi siswa itu tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. Itu saja sih Bu sebenarnya. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Nur ingin melakukan perubahan ya Bu. Betul. Untuk perubahan yang pembelajaran di sekolah oleh rekan-rekan Bu Nur ya Bu ya. Kira-kira nih Bu ya, perubahan apa sih yang Bu Nur itu harapkan? Oke, yang saya harapkan sih nggak muluk-muluk ya Bu ya. Saya ingin pembelajaran itu lebih variatif. Jadi kan sekarang kita sudah berbasis digital ya. Namanya anak-anak sekarang tuh sudah zamannya zaman IT gitu ya. Jangan lagi mengajar metode ceramah. Jadi ada bisa memakai PPT atau PowerPoint. Metode juga lebih ini lagi berbasis IT, media juga digunakan atau dengan word wall atau yang lain-lain. Jadi lebih bervariatif gitu untuk anak, sehingga anak itu tidak ada rasa jenuh gitu aja sih Bu. Dan menyenangkan. Iya betul. Oke. Jadi pembelajaran yang ingin disampaikan harus menggunakan model dan metode yang berbasis IT ya Bu ya. Iya betul. Oke, begitu ya Bu, pada kondisi idealnya, apalagi sekarang itu adalah zaman IT ya Bu ya. Betul sekali Bu. Oke. Barangkali ya Bu ya, kira-kira nih Bu ya, kalau misalnya di skalakan dari 1 sampai 10 kira-kira sekolah Ibu itu ada di level berapa? Menurut saya kalau saya ambil skala untuk level tuh masih berada level 5 Bu. Jadi di sekolah itu juga banyak guru-guru senior juga yang mungkin tidak mudah untuk mengadakan perubahan untuk guru-guru senior. Dan kita harus ada triknya khusus gitu Bu, biar nanti bisa menjadi kepada skalanya itu bisa naik. Itu sih yang saya inginkan Bu. Oke ya. Untuk mencapai, misalnya nih Bu, untuk mencapai perkembangan ke level yang lebih tinggi lagi dari kondisi yang saat ini, kira-kira Ibu ingin mencapai level berapa? Dan perubahannya secara signifikan seperti apa Bu? Oh gitu. Begini ya Bu ya. Sebenarnya sih kalau untuk mencapai kepada level 10 itu mungkin ya agak sulit dan agak butuh waktu lama, karena saya juga di sini berusaha ingin kondisi ini tuh ada perubahan untuk guru-guru.
Misalkan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian mengadakan mentoring, kemudian workshop dan lain-lain untuk guru-guru itu Bu yang ingin saya ingin saya sampaikan kepada mereka gitu. Oke. Baik, jadi Ibu kan sudah ingin lebih baik dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Dan Ibu juga sudah membuat rencana aksinya ya Bu ya, untuk betul. menaikkan level tersebut ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira di usaha sampai level 7 nih Bu ya, untuk ke realitanya nih Bu ya, selain melakukan mentoring itu dan pelatihan, apa yang ingin Ibu lakukan? Sejauh ini ya, setelah saya melakukan mentoring dan pelatihan-pelatihan secara intensif, saya juga mengadakan ingin diadakannya pendampingan individu gitu. Terus secara face to face, secara bergantian, itu mungkin barangkali Bu. Oh begitu ya Bu, jadi Ibu ingin pendekatannya secara mentoring ya, Betul. dengan pendampingan individu secara face to face dengan bergantian ya Bu ya, Betul. baik dengan rekan-rekan sejawat maupun dengan rekan-rekan guru lainnya. Oke, Kemudian strategi apa yang Ibu dapat gunakan untuk pendekatan baik secara mentoring itu Bu? Strategi yang saya gunakan jauh ke situ ya. Strategi yang saya gunakan yaitu berkoordinasi Bu. Dengan berkoordinasi yang pertama kepada kepala sekolah, kemudian wakasek kurikulum ya, dan rekan-rekan sejawat. Itu yang akan saya lakukan, atau untuk melakukan workshop, karena tidak mudah untuk melakukan workshop atau pelatihan-pelatihan itu harus ada izin kepala sekolah, juga terkait dengan biaya itu kan, jadi harus saya koordinasikan kepada kepala sekolah. Mungkin itu Bu. Oke, dari beberapa pendekatannya itu ya, dengan berbagi praktek baik itu ya Bu ya, siapa saja yang Ibu ingin libatkan? Yang pertama itu guru-guru ya, yang saya ingin libatkan guru-guru dan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah dan juga wakasek kurikulum. Nah, kira-kira itu kapan Bu direalisasikannya ya? Cepatnya Bu, insya Allah. Oke, bagus Bu Nur ya, semoga secepatnya dapat terrealisasi dengan Amin. baik ya Bu, demi Mudah-mudahan. melakukan perubahan ke depannya yang lebih baik lagi ya Bu, Betul. terutama dalam pembelajaran di sekolah ya Bu ya. Betul, Oke. betul sekali. Dari percakapan kita ya dari awal sampai saat ini, apa yang Ibu dapatkan Bu? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran gitu, gambaran buat saya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi, untuk mengadakan perubahan di sekolah saya agar pembelajaran tidak bersifat konvensional lagi, kemudian pembelajaran lebih baik lagi dan murid lebih senang lagi dalam pembelajaran. Itu aja sih Bu yang saya inginkan. Baik Ibu ya, baik Bu Nur ya. Mungkin sampai sini saja selesai proses coachingnya. Mudah-mudahan solusinya buat Bu Nur kedepannya lebih baik dan memecahkan permasalahan yang Bu Nur saat ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Saya juga terima kasih Bu Yulia udah mau dengerin curhatan saya atas waktunya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yulia. Selamat siang Bu Ike. Ibu Yulia sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nur. Betul sekali Bu Ike, saya sudah melakukan proses coaching. Bu Nur, begitu juga dengan permasalahan yang Bu Nur sedang alami. Nah, di sini saya akan bertanya pasca observasi, ya Bu, apa saja yang sudah dilakukan atau dijelaskan terkait indikator ketercapaian pada saat coaching Bu? Ya Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Bu Nur tentang indikator ketercapaiannya sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Ada tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab juga sudah berurutan ya Bu ya, sudah tersusun dengan rapi. Kemudian hal tersebut juga menggali coach untuk menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi oleh coach ya Bu ya, sehingga coach dapat berpikir secara terbuka untuk permasalahannya gitu ya Bu, sehingga dapat menjadi solusi yang terbaik untuk coach sendiri. Luar biasa Bu Yulia. Tadi Bu Yulia sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta.
sehingga bisa menggali koci untuk menemukan solusi-solusinya, begitu ya Bu ya. Betul sekali. Dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Sekarang Bu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya dengan pertanyaan berbobot ya Bu, yang tergantung dari segi permasalahannya, kemudian mendengarkan aktif, karena dengan begitu proses coaching itu dapat berjalan dengan baik dan coach dapat menyelesaikan masalahnya gitu. Wow, luar biasa. Coach dapat menyelesaikan masalahnya melalui bimbingan coach. Betul Luar biasa, sekali, Bu Yulia ya. Terima kasih Bu, mudah-mudahan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Demikian hasil dari pasca observasi kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.